Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Putih juga dan pakai ini nih, syukur ricis nih. kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Jadi taala atas berkah limpahan taufik serta hidayahnya serta beribu kenikmatan tentunya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya, bertatap muka meskipun memang melalui dunia maya pada malam hari ini. Tapi tentunya mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita untuk bersilaturahmi pada malam hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andri Kurniawan Purnama, yaitu sekaligus sebagai owner dari Vita Edu, tempat bimbel yang khusus mendampingi ibu bapak tentunya yang akan pretest PPG dan juga melaksanakan uji pengetahuan PPG. Nah, sedikit gambaran tentang bimbel yang saya bina ini berawal dari kepedihan saya selaku retaker PPG waktu itu yang dinyatakan tidak lulus. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuat sebuah bimbingan belajar untuk belajar bersama dengan teman-teman tadinya hanya se-Jawa Barat saja, di Bandung Barat saja. Cuman ternyata alhamdulillah pada tahun 2021 itu ternyata bisa langsung nasional gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu ada semua hadir, banyak yang ikut, sebanyak kalau tidak salah 250 peserta pada saat itu. Dan alhamdulillah luar biasanya di bulan Desember 2021 itu kita dinyatakan lulus semuanya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini pun bisa menjadikan imbas bagi ibu bapak sekalian semua. Nah, hanya satu yang dinyatakan tidak lulus, tapi bukan dari uji pengetahuannya, itu dari uji kinerjanya yang ternyata lupa upload RPP itu. Nah, makanya jadi dinyatakan tidak lolos dan baru lulus kemarin kalau tidak salah 2022. Nah, ibu bapak sekalian, sedikit saya kasih gambaran tentang pretest ini yang mungkin memang ada sedikit perbedaan ya dari segi materi yang disampaikan, juga soal-soal yang mungkin juga sedikit berbeda dengan zamannya saya dulu waktu 2019 kalau tidak salah. Itu tapi perkiraan saya itu untuk pretest ini masih tetap materinya umum, secara global gitu ya. Belum mengacu secara profesional per mata pelajaran ibu bapak semuanya. Makanya kami pun kemarin dengan tim itu merumuskan untuk soal-soal pedagogi umum, kemudian juga TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian juga ada TIU, tes intelijensi umum, kemudian juga ada tes kepribadian sebetulnya, walaupun ada beberapa yang menyampaikan untuk pretest yang terbaru ya, kisi-kisi yang terbaru di 2022 kemarin itu ternyata memang sangat berbeda sekali. Tetapi dari segi isi yang saya lihat dari kisi-kisi itu hampir sama, semuanya ada cinta tanah air dan segala macamnya, ada undang-undang juga. Nah, kemungkinan juga kalaupun misalkan soal yang pada malam hari ini dibahas itu tidak mutlak itu yang keluar, tetapi minimalnya ibu bapak punya gambaran bahwa ketika menghadapi soal seperti ini, cara menjawabnya itu bagaimana gitu. Karena kita tidak tahu yang 2023 ini soalnya mau seperti apa, apakah mau seperti yang 2022 ataupun misalkan kembali lagi ke 2019. Nah, dalam hal ini saya dibantu oleh Pak Firman Dani, ya kebetulan nanti Pak Firman Dani ini rekan saya waktu mengajar di SMK Negeri 4 Padalarang, kalau saya di SMP Negeri 2 Cikalongwetan. Nah, beliau ini telah melanglang buana tentunya pernah menjadi nanti secara detail profilnya silakan nanti kepada Pak Firman Dani untuk langsung menyampaikan profil. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan malam hari ini saya persilakan kepada Pak Firman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti kita mulai membahas ke materi soal yang akan kita bahas. Pada Pak Firman saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Andri.
Bapak Ibu, guru-guru hebat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Firman Dhani. Saya sama seperti Bapak Ibu, seorang pendidik di Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu. Di SMK Negeri 4 Pelarang, unit kerja saya. Pada kesempatan ini, insya Allah, saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu tentang tes mengikuti PPG, kemudian saya juga pernah memberikan materi tentang lolos P3K di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan pada hari ini, saya coba akan berbagi, meskipun Bapak Ibu nanti mungkin akan ada bocoran kisi-kisi tentang tes PPG ke depan. Namun untuk pertemuan kali ini mari kita sama-sama belajar bersama Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Pada kesempatan ini ada 2 materi sebetulnya yang ditugaskan pada saya, yaitu tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Pada kesempatan ini izinkan saya share screen Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, sudah nampakkah di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah Bapak Ibu izinkan sebelum kita bermalam bersama Bapak Ibu ya, untuk tes intelijensi umum ini Bapak Ibu, di mana dimaksudkan untuk menilai kita bahwa kemampuan verbal kita Bapak Ibu yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita akan dites sejauh mana kemampuan kita dalam saya lagi baju. mengkomunikasikan kemampuan kita dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di tes intelijensi umum ini juga bagaimana kemampuan kita dalam numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan Bapak Ibu, yaitu tentunya perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Nah ini biasanya bagi kita yang usianya memang sudah matang, biasanya dalam melihat angka-angka agak mulai buyar. Lalu yang ketiga kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan untuk melakukan penalaran secara runut dan sistematis Bapak Ibu. Kemudian yang keempat kemampuan berpikir analitis, kemudian yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Nah ini 4 komponen ini, 4 indikator ini Bapak Ibu akan dinilai oleh panitia penyelenggara khususnya di PPG sejauh mana kemampuan kita dalam intelijensi umum. Oke. Adapun ruang lingkup untuk tes intelijensi umum Bapak Ibu itu ada 7 sebetulnya. Tetapi pada hakikatnya biasanya untuk logika number, kemudian aritmatik dan numerik itu disatukan biasanya. Jadi kita akan bahas apa itu analogi, kemudian aritmatik, kemudian logika number dan numerik, kemudian apa itu antonim, sinonim, dan padanan hubungan. Saya coba pada malam ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdiskusi Bapak Ibu ya, mengenai TIU ini, sejauh mana kita pada malam hari ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan tes intelijensi umum. Oke, yang pertama Bapak Ibu sudah nampakkah soal yang pertama di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini yang pertama Bapak Ibu, yang akan sering muncul adalah tes intelijensi umum yang analogi Bapak Ibu. Mungkin sering ada
nomor 1 ini payung dengan hujan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, payung dengan hujan ini apa hubungannya? Sebelum kita menjawab poin A, B, C, D, atau E, mana yang sama dengan payung dan hujan? Yang C. Yang C. C, Lampu Pak. dan terang. C, Pak, lampu Yang C. terang. Lampu terang, Pak. Lampu terang, Pak. Oke, yakin Bapak Ibu? Kalau kami sih yakin sih, Pak. Yakin. Kalau saya D, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, Kalau Bapak saya Ibu, yang D. pertama memang kita sering melihat soal seperti ini, biasanya waktunya sangat cepat sekali Bapak Ibu ya, sehingga membayarkan konsentrasi B, kita. Pak. Pohon dan teduh. Pohon teduh ya. Do. Oke. Do, Pak. Saya akan Gunting kasih clue potong. Bapak Ibu ya, akan kasih clue payung dan Gunting untuk hujan. memotong. Oke. Payung itu digunakan pada saat Hujan, Pak. hujan. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang sama A dan sampai E ini, yang fungsinya payung dengan hujan yang mana Bapak Ibu? Gunting dan potong. Gunting untuk memotong. Gunting untuk memotong. Ya, gunting untuk kuku. Gunting Gunting Oke. potong. Payung, Pak. Pohon. payung Pohon digunakan saat hujan. dan teduh. Berarti mana yang mungkin Bapak Ibu? gunting untuk potong. Benar sekali Bapak D. Ibu. Oke. D. Gunting untuk Gunting. Yes. potong. Nah, paham Bapak Ibu ya? Jadi pertama-tama kita harus mencari hubungan dulu payung. Inggris. Mun profesional ayah matematikanya tentang matematika. Ya, nanti kalau ada matematik nanti Bu. Kita coba bahas tentang tes intelijensi umum dulu Bapak Ibu. Payung dan hujan berarti payung digunakan pada saat hujan. Nah, A, B, C, D, E ini mana yang sama Bapak Ibu? Yaitu yang sama adalah gunting digunakan potong. pada saat Potong. memotong. Memotong. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D Bapak Ibu ya. D. Oke, yang nomor 2 Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah. Pak. Oke Bapak Ibu. Nomor 2 Februari dan Juli. Kemudian Selasa titik-titik. Rabu. April. Februari, April, Mei. Minggu, Pak. Minggu. Minggu, Pak. Bapak Ibu tahu minggu dari mana Bapak Ibu? 5. Maju Antara Februari dan Juli. 5. Sabtu. Ditambah berapa Bapak Ibu? 5. Ditambah 5. Lima. Oke, benar alhamdulillah Bapak Ibu sudah luar biasa. Yang nomor 2 Selasa sama dengan Minggu. Oke. Begitu Bapak Ibu. Jadi tes ini perlu ketenangan. Jadi nanti dalam ujian Bapak Ibu setenang mungkin, senyaman mungkin. Artinya kita hilangkan pikiran kita dari hal-hal yang dapat merugikan kita dan mengganggu konsentrasi kita. Jadi nikmati Bapak Ibu, tenang, lalu pahami apa keinginan daripada soal itu. Jadi sebetulnya soal mudah, tapi kita ada masalah akan menjadi sulit. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, nomor 3 Bapak Ibu sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke Bapak Ibu, yang nomor 3 adalah kosong dengan hampa. A, cair Penuh. encer. Penuh sesak. Penuh sesak ya. C. Oke, ada 2 jawaban nih, ada cair dan encer, ada penuh dan sesak. Penuh. Kosong. Penuh sesak. Penuh sesak. Kalau kosong itu berbanding Bu sama dengan Hampa. Tidak ada maknanya apa. adalah hampa Bu ya. Kosong itu Iya. maknanya hampa. Penuh sesak, Pak. Penuh sesak. Penuh sesak A. atau cair encer Bapak Ibu? Cair sama Penuh sesak, Pak. Penuh sesak. Apakah penuh maknanya sesak Bapak Ibu? Kayaknya bukan, Pak. Cair encer. Cair encer, Pak. Cair encer Bapak Ibu. Oh, gitu ya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi
mana yang hampa maknanya adalah kosong, maknanya adalah hampa, maka cair maknanya adalah encer Bapak Ibu. Karena penuh tidak selamanya sesak, Bapak Ibu ya. Iya. Oke, good. Oke, nomor 4 Bapak Ibu. Udah salah satu saya. Kelapa dengan santan. Nah, kira-kira di benak kita Bapak Ibu apa Kayu hubungannya lemari. kelapa dengan santan? Kayu Bapak Ibu? lemari. Kayu lemari. Kayu lemari. Oke, Kayu luar biasa lemari. sekali Bapak Ibu. Itu Jawabannya lemari adalah apa lemar ya, Pak? lemari itu kayaknya harus diedit Bu ya. Oh iya iya. Kayu dan lemari artinya Bapak Ibu Santan asalnya dari kelapa itu kelapa. untuk dibuat santan. Menghasilkan. Nah, Kelapa ya sedangkan menghasilkan kayu untuk santan. dibuat lemari. Kayu. Oke. Yang nomor 5 Bapak Ibu, masih analogi Bapak Ibu. Sudah terbacakah Bapak Ibu pembalap dengan sirkuit? Ring. Tinju ring. Apa TV rak ya? TV nggak selamanya di rak. Nah, betul-betul. Pola pikirnya sudah mantap Bapak Ibu. Bisa ditempel di dinding. Iya, betul. Jadi mana jawabannya Bapak Ibu? Tinju ring. Petinju ring kayaknya. Petinju ring. Iya, luar biasa sekali. Betul Bapak Ibu. Petinju Iya. ada di ring dan pembalap ada di Kulit. sirkuit. Bukan Oke, seruit. luar biasa. Sirkuit, bukan fluid, Iya. Bu. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa sekali untuk pemanasan. Oke, Bapak Ibu yang nomor 6 masih analogi Bapak Ibu. Singa dan rusa. Antiseptik. Antiseptik obat. Rusanya dimakan singa. Jadi Rusa. antiseptik Antiseptik berarti obat. untuk Obat, Pak. kuman. Oke. Ada Kuman. berbagai jawaban nih. Kuman. Ada obat, ada kuman. Kuman kan antiseptik membunuh kuman, singa membunuh rusa. Singa makan rusa. Oke, luar biasa iya, sekali iya, Bu iya, Eva kuman, ya, Bu iya. Epana ya, Bu Merti ya. Betul, singa itu membunuh Kuman. Kuman. rusa. Dan Witri, Pak. antiseptik membunuh Kuman. kuman. Bapak Ibu. Kuman. Oke, kita lanjut nomor 7 Bapak Ibu. Mencium itu dengan hidung. Cium dengan hidung. Lihat dengan Berarti Lihat dengan mata. meraba dengan tangan. lihat Coba dengan tangan. Lihat Atau dengan melihat mata. dengan mata. Melihat Lihat dengan dengan mata, mata. Pak. Melihat dengan Oke, mata. masih ada Lihat dua dan- jawaban nih. Ada yang meraba dengan tangan, ada yang Lihat lihat mata. dengan mata. Lihat dengan mata. Lihat mata. Betul Pak Risma, melihat dengan Lihat Mata. mata. karena tangan tak selamanya meraba Bapak Ibu ya. Ya. Ya, oh ya. Jadi jawabannya adalah Lihat. Lihat dengan mata. lihat Seru, dengan seru. mata. Oke. Ini Bapak Ibu, seperti itulah untuk analogi. Kita lanjut lagi nomor 8 Ibu. Rumah dan genting Bapak Ibu. Genteng. Kira-kira Rambut. kepala dengan apa Bapak Rambut, Ibu? rambut, Rambut. rambut, Dengan rambut, Pak. Di atasnya rumah kan ada genteng, di atas kepala ada rambut. Betul sekali Bu Evana, betul. Betul semuanya Bapak Ibu bahwa di atas rumah ada genteng genteng. dan di atas Genteng. kepala ada Ada rambut. rambut. Mohon maaf yang rambutnya tidak ada bukan menyinggung, memang jawabannya adalah rambut Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang ada 3 kata Bapak Ibu. Nomor 9. Api bakar panas. Api bakar panas. Api Air lembat dingin. bakar panas. Besi panas memuai. Air lembab dingin. Air lembab. Oke, masih banyak Ada jawabannya. loh. Api. Api Oh, bakar api fungsinya membakar jadinya panas. Es kan beku, terus dingin. Api Betul. kan membakar. Api jadi fungsinya panas. membakar, Kemudian rasanya terjadilah panas. panas. Betul tadi Bu. Dingin. Es beku dingin. Es beku dingin. Es beku Berarti- dingin. Beku dingin. Berarti Es beku. Beku dingin. Pak. betul Bapak Ibu Iya, semuanya. esnya Es jadi beku beku Es dingin. beku dingin.
Oke, terakhir Bapak Ibu yang analogi. Lagi Pak, seru. Ya, masih banyak Bu. Kita ada kita hari malam ini khusus untuk tes intelijensi umum. Nanti selanjutnya adalah tes wawasan kebangsaan. Untuk wawasan kebangsaan nanti dimohon Bapak Ibu membaca dulu materi-materi yang akan diteskan Bapak Ibu, karena untuk wawasan kebangsaan perlu belajar Bapak Ibu membaca. Nah, sekarang Bapak Ibu nomor 10 nih. Ada pengacara, hakim, dan hukum. Guru, Oke Bapak Ibu, pengacara, hakim, dan hukum. Murid sekolah. dosen pendidikan. Guru, murid Dosen sekolah. pendidikan. Guru dosen pendidikan. Dosen pendidikan. Guru dosen Yo, yang Guru mana dosen Bapak Ibu? pendidikan. Guru murid sekolah. Guru dosen pendidik. Guru, Guru, aku murid dengeran nggak ya? sekolah. Guru, dosen, Oke, luar biasa sekali. Guru, dosen, dan pendidik. Oh. Artinya ada pengacara, ada hakim dalam dunia hukum. Begitu juga ada guru dan dosen dalam dunia pendidikan. Oke, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Luar biasa. Kuprak-kuprak. Begitu Bapak Ibu, hanya sekecil stimulus bagi Bapak Ibu tentang soal analogi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu simpulkan pada materi analogi ini Bapak Ibu? Simple, tapi kalau nggak tahu jadi rumit Pak. Berkaitan ya, Pak. Simple, tapi kalau nggak paham jadi rumit. Oke. Ada lagi? Logika. Logika. Saling Oke. berkaitan Iya, ya, Pak. analogi. Berkaitan analogi. Oh, tidak Logika tulis. Bu ya. Silakan kalau ibu-ibu dengan perasaan Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang perlu disiapkan untuk mampu menjawab soal-soal tentang analogi Bapak Ibu? Banyak membaca. Konsentrasi, tenang Pak. Konsentrasi dengan Fokus. Oke, konsentrasi, fokus, tenang, nyaman, Pemahaman apa yang dimau soal. kenyang Bu ya, yang penting Bu ya. Puasa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, sekarang agak hot sekali Bu. Yaitu tentang aritmatik tadi, gabungan dari numerik dan sebagainya. Siapkan Bapak Ibu kertas, kemudian pensil atau ballpoint-nya. Mari kita sama-sama belajar berhitung Bapak Ibu. Pusing. Gimana? Sudah nampak soal nomor 1 tentang aritmatik Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, gimana Bapak Ibu melihat angka yang seperti ini Bapak Ibu? Pusing, Pak. Kenyang Pak. Nggak ngerti nih Pak. Hening, Pak. Bingung. Kalau lihat soal seperti ini, diapain Bapak Ibu? Langkah yang pertama. Tebak aja Hitung Pak. kancing, kan? Ditebak aja. Saya hitung kancingnya. Berhitung kancing. Jadi porogapet. Langkah Izin yang sebentar, pertama Bapak Ibu. Pak Firman, izin sebentar. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya meminta Pak Firman untuk menjelaskan tentang soal intelijensi umum aritmetik seperti ini? Karena kemarin pun waktu PPG itu memang kita bahasa Inggrisnya ya saya, memang tidak ada pelajaran hitung-menghitung, tapi ternyata ada hitungan matematika gitu. Nah, makanya saya kira memang mungkin kalaupun nanti itu soalnya berbeda, tetapi setidaknya Ibu Bapak tahu gitu ya untuk soal aritmatik, kemudian tadi analogi itu kalau dalam bahasa kan ada sinonim, antonim segala macamnya lah gitu ya. Nah, ini pun diharapkan nanti Ibu Bapak bisa memahami kalaupun nanti ternyata ada soal cerita tentang matematika gitu. Baik, silakan Pak Firman dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu hanya bentuk angka saja. Nanti biasanya ada bentuk bangunan, kalau diputar bagaimana, 3 kali diputar akan berbentuk seperti apa. Ini hanya awal saja Bapak Ibu. Kalau lihat soal seperti ini Bapak Ibu, apalagi ada desimal Bu ya. Ini yang sudah mulai rumit nih. Kita kan biasanya yang bulat-bulat Bapak Ibu ya. Nanti kalau ketemu akar bagaimana, kalau ketemu pecahan bagaimana. Tenang Bu, apa yang saya sampaikan kita harus tenang,
hadapi masalah dengan senyuman. Kemudian apa yang diinginkan si soal? Yang diinginkan si soal adalah adanya pembagian. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Betul, Pak. Oke. Benar, Angka Pak. yang pertama, pembilang itu adalah 4,036 Bapak Ibu. Oh, koma itu Iya. ya, Pak. Ya, itu dibagi 0,04. Saya pakai cara panjang, Pak. Nggak cukup waktu ini yang ada. Nggak apa-apa, Bu. Pembagian Nggak apa, Bu. kebalik Yang dari penting perkalian. sering terlatih. Nanti akan cara cepat Bapak Ibu akan menemukan sendiri. Saya sudah dapat jawabannya. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya udah. Berapa, Bu? Witri 100,9 saya, Pak D. Luar biasa sekali, Bu Witri. Betul, 100,9. Tapi pakai cara panjang saya. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu, pertama yang ada di benak saya, karena ini caranya akan masing-masing berbeda Bapak Ibu ya. Tetapi jawabannya pasti sama. Itulah indahnya matematik Bapak Ibu. Yang pertama 4,036 itu Bapak Ibu bisa diubah menjadi 4.036 per 1.000. Ya. 1.000. Oke Bapak Ibu? Ya. Nah, lalu yang penyebutnya 0,04 itu bisa diubah lagi Bapak Ibu. 4 per 100. Jadi 4 per 100. 100. Oke, kebayang Bapak Ibu? Kebayang, Pak. Kebayang. Udah terbayang-bayang. Langkah berikutnya Bapak Ibu, di mana 4.036 per 1.000 itu dikali Bapak Ibu. 100 per 4. 100 per 4. Nah, sehingga tinggal ada yang dicoret. Coret. Berarti 4.036 dibagi 40. 40. Nah, gitu. Maka hasilnya adalah 100,9. Nah, gitu Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang, Pak. Terbayang-bayang, Pak. Jadi tenang, nyantai, tenang Bapak Ibu. Yang penting kalau ada koma di belakang 3 angka ini Bu, berarti per 1.000. Kalau di belakangnya ada 2 angka berarti per 100. Kalau di belakangnya 1 angka per 10. Per 10. Kalau di belakangnya ada jurang Bapak Ibu, Jangan loncat. Jangan loncat. Oke Bapak Ibu, kebayang ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin agak hot ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang PQR. ada pemisalan Bapak Ibu. Jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 serta. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditanyakannya adalah yaitu perkalian si P Kali Q kali R. dan si R. Berarti 2. Nah, artinya P ini Bapak Ibu ubah dengan angka ini. Iya. Oke. Si P ini juga ubah. 2 ditambah 2 dikali 2. Si Q juga ubah Bapak Ibu. Dikali 3 ditambah 3 kuadrat. Betul Bu Fitri. Oke. Berarti yang ini nih 4 sudah diganti P-nya dengan angka Bu. 12 sudah Pak. 9. 6 dikali. Berarti 2 pangkat 2 Ibu. 4. Oke, good. Yang ini sudah 4 ya. Yang ini berarti PQ berarti 2 kali 2 dikali 150 Pak, saya udah dapat. Wah, luar biasa Ibu Witri ini. Jadi P kali Q itu adalah 2 kali 3 6. Nah, 6 kali 2 12. Nah, ditambah 9. Tambah 9. Jadi 4 tambah 12 tambah 9 25. 25. 6 kali 25. Berarti 6 kali 25 adalah 150. 150. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang menghancurkan pemikiran kita apabila kita sudah melihat soal ini, belum kita mencoba sudah menanyakan ke teman kita. Nah, biasanya ini yang menghancurkan memori yang ada di kepala kita Bapak Ibu. Jadi caranya tenang saja Bapak Ibu, tenang saja.
Oke, sudah luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang nomor 3 agak hot lagi Bapak Ibu. Berapakah 33% dari 163? Tiga dikali 163 dibagi 100. Enggak. Adik aja. Makanya Berarti 5379 per 153,79 Pak. 53,79. 53,79. Luar biasa sekali. Kenapa yang tadi yang mudah sulit, sekarang yang sulit mudah Bapak Ibu? Ini dari pelajaran di kelas, Pak. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah 53,76. 53,79. Oke. Luar biasa sekali. Insya Allah Bapak Ibu dimudahkan nanti dalam ujian Bapak Ibu ya. Amin, amin. Coretan saya udah penuh Pak 1 lembar. Nah, sekarang Ibu yang nomor 4, ini adalah bentuk akar Bapak Ibu ya. Mungkin nampak di Ibu adalah bentuk V ya. Itu bentuk sebenarnya akar Bapak Ibu. Itu 2 dikurang ya Pak ya? Ya. Jadi akar dari 2 dikurang 0,56 ditambah akar dari 1 dikurangi 0,64. Kebayang Bapak Ibu? Akar 144 12. Langkah pertama apa yang ada di pola pikir Bapak Ibu? 2 kurang 0,56 dulu, selesaikan dulu yang di dalam akarnya dulu Betul, Pak. betul. 2 dikurangi 0,56. 1,80. 1,44 yang 2,4. Betul. Kemudian yang kanan sekarang 1 dikurangi 0,64. 0,36. Oke, 0,36. Ah, sekarang Bu tinggal diakarkan saja. Akar dari 1,44 12. 1 koma ya Pak itu ya? Ada yang 1 Betul. koma ada ya? 1,2. Iya. 1,2. Oke. Berarti yang 0,36 akarnya Bapak Ibu? 0,6 ya? 0,6 bukan Pak? Iya, betul Bu. Nanti dijumlahkan hasilnya 1,80. 1,80. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata mudah Bu matematik ya. Yang mudah. Yang sulit. Yang sulit itu bayar hutang nggak punya uang Bu, itu yang sulit Ibu ya. Ya, betul sekali Bapak. Benar. Oke, kita lanjut Ibu yang tadi Bu masih bentuk akar Bapak Ibu ya. Akar dari 23 kuadrat ditambah 696. Oke, di benak kita apa dulu, Bu? 23 kuadratkan dulu. 23 kuadrat dulu, Pak. Iya, betul, Bu Eva, betul. 3 kali 23, 25 berarti 35. 529. 3 kali 39. 35 apa nggak salah. Coba 35 bener nggak sih? Ada nggak sih 35 di situ? Iya, 35 Pak hasilnya. Waduh, Bu Witri ini luar biasa sekali. 529 Nanti tambah 696. Sekarang 1225. Maka jawabannya adalah 35. 35, betul. Itu cara cepatnya kan gini ya Pak ya. Kalau 5 itu Ya. pasti ujungnya 5. 12 itu Betul. kan berapa kali berapa yang tidak melebihi 12 3. 3 kali 3 9. Maka 35 gitu aja. Luar biasa sekali. Betul Bapak Ibu. Seperti itu. Mudah Bapak Ibu ya untuk aritmatika. Mudah. Oh ya. Nah, kita lagi Bu yang desimal nih. Oke, 87. Ada 4 soal lagi Bu. 0,875 dibagi 1/4. Ingat jawabannya bentuknya desimal Bapak Ibu. Iya.
0,875 dibagi, mungkin di benaknya ada yang diubah menjadi 5/4 Bapak Ibu ya? 1,25 Pak? Ada yang 1,25, boleh. Iya. Ada yang diubah 5/4, boleh. Karena matematik itu akan berbeda cara Bapak Ibu. Jalan menuju Roma ya Pak ya? Nah, ya. Oh, astagfirullah. Saya belum bisa balik. 0,70 apa ya? Bentar. Kan ini Ya, barusan siapa barusan? 0,70 ya Pak ya? 0,70. Iya, 0,70 Bu Epana, betul. Mudah Bapak Ibu ya? Susah, Pak. Mudah-mudah susah, Pak. Susah, Pak. Pak, kalau bisa dikasih jalannya, Pak. Soalnya kami Bapak. yang nggak ketemu ini jawabannya bisa tahu. Oke. Oh, nanti Bapak, caranya mohon seperti maaf. ini, langkah-langkahnya gini, Pak. Betul, Kalau betul bisa ya, gitu. ya. Bapak Siap, mohon siap. Kami ya, maaf. Pak ya. Ya. Ya, Bapak. gimana Bu? Hasilnya Ya, Bu tuh Berarti. bukannya 7 ya Pak ya? 0,7 Bu. 0,70. Oke, saya akan coba mentransfer gaya saya menjawab Bu ya. 0,875 itu tetap Bu ya. Lalu yang 1/4 ada yang bisa diubah menjadi 5/4 Bu ya. Iya, 5/4 kan 1/4. hasilnya 1,125 Pak. 1,25. Iya, betul. 0,25. Iya. Boleh. Jadi kita menyamakan persepsi, jadi 0,875 dibagi 100. Per 100. kalau di belakangnya 3 angka jadi per berapa Bu? 1000. Ini 1000, saya salah. Gitu Bu Witri, udah ketemu kesalahannya Bu Witri? Iya Pak, saya kurang nulis angka 0. Ternyata 0 itu berpengaruh Bapak Ibu ya. Memang matematik itu harus teliti dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Iya Pak. Begitu. Oke. Sudah transfer Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu ini yang tadi juga Bapak Ibu. Itu bukan 9 tapi Ki ini. Oh, P tambah R. Nomination drawing tablet. Ditambah Tapi ya. Ya Allah, langkah panjangnya ini 4 dikali 3. Ini jawabannya bentuk pecahan. Jawabannya ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Caranya gimana ya Pak ya? Kita cari R dulu Bapak Ibu. Caranya cari R dulu. Oh, R-nya dicari dulu ya Pak ya? Jadi P-nya adalah 4 tadi Bu ya. Pantesan nggak ketemu Pak. 4 ditambah 6 Bu Jadi ya. 10/7 Pak. 4 tambah 6 dibagi 12 ya. Berarti si R ini adalah 10/12. Oh, Iya, 10/12 R-nya. 8/2/5 Pak isinya Pak. 8 Berapa Bu? 8/2/5. Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Pimpin. 8/2/5. Iya. Jadi caranya pertama cari si R dulu. Si R-nya udah ketemu 10/12. Kemudian
terapkan pada P tambah Q berarti 7 dibagi 10/12 atau 7 dikali 12/10. 10. Iya. Nah, gitu. Oke. 3 lagi Bapak Ibu. Yang nomor 8. Tujuh 225. C. Yang C. Ya, C 7.225. Oke. C, Pak. Boleh 55 tambah 30 menjadi 85 dikali 85. 85 kali 85. Iya. Oke, nggak ada masalah kalau ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nih. 28 adalah berapa persen dari 70? 40. Ibu hebat, Bu. Cepat, Bu. Iya, langsung dibagi. Mantap. Yang lain gimana? Sama? 40 jawabannya Bapak Ibu? Caranya, Pak. Caranya, Pak. Caranya. Caranya ada yang mau berbagi? Itu dibagi 70%. Kalau saya logika sih sebenarnya, karena 28 tuh pembagiannya kan 4 kali 7, berarti persennya berarti dikalikan tambah 1,040. Oke, bisa. Bisa seperti itu atau bisa 100/7. Iya. Gimana? Atau bisa 28/70 dikali 100. 100, ya. Nah, tinggal berarti 28 kali 10 dibagi 7. Boleh begitu. Begitu. Tadi yang menanyakan caranya 28/70 dikali 100. Oke, terakhir untuk arit matematik, Bu. 2 1/4 dibagi 4/11. Luar biasa, Bu ya. Tarawihnya di rumah aja nanti setelah kegiatan ini Ibu ya. Iya, Pak. Enam 3/16. Wes, siapa barusan? Bu 3/16. Putri. Iya, betul sih. Ya, 6/3/16. 6/3/16. Iya. Oke, Bapak Ibu gimana perasaan menjawab soal tentang aritmatik ini? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Pak. Terus persiapan apa, Bu? Nanti yang harus disiapkan? RP. Intinya sih Bapak Ibu, kita harus sering berlatih Bapak Ibu ya untuk tes intelijensi umum ini. Karena dengan sering, maka kita akan mengetahui pola si soal, Bu. Dan pola jawabannya. Karena sering. Tadi juga saya lihat, saya dengar, ada Ibu dengan menebak saja, dengan logika saja langsung sudah diketahui jawabannya Bapak Ibu. Jadi bisa saja Bapak Ibu menuliskan secara panjang, nggak masalah Bapak Ibu ya. Kemudian mari kita sama-sama memperkuat lagi tentang aturan perhitungan, operasi hitung, baik bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan bulat, dan sebagainya Bapak Ibu.
ya demi apa namanya cita-cita yang kita inginkan. Karena dengan PPG itu alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita akan mendapatkan tunjangan 1 kali gaji Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Amin. Saya inginnya sih ke pemerintah nggak usah dites-tes lagi, sudahlah. Iya, Itu Bapak Ibu guru langsung saja Bapak Ibu ya. Pengabdiannya sudah lama, Pak. Pengabdiannya sudah lama ya. Sama Bapak Ibu juga saya mengabdi dulu 8 tahun Bu. Biasa di Bandung Barat. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju pada tes intelijensi umum, yaitu bidang atau jenisnya antonim. Kira-kira apa sih antonim itu Bapak Ibu? Lawan kata, Pak. Lawan kata. Lawan kata. Tapi katanya nggak Kalau ngerti artinya. Lawannya putih Bu? Hitam. Hitam. Bisa Hitam, merah, Pak. hitam. Hitam putih. Bisa merah ya, itu mah bisa sebagainya. Nah, selain kita tahu bahwa antonim itu lawan, tetapi kita juga harus tahu makna dari lawan itu apa, kan Bu ya? Temeh itu Bu. Temeh apa sih temeh? Temeh itu Apa ya Pak? Temeh Pak nggak ngerti artinya kata ini Pak. Temeh. Pernah ada yang dengar nggak temeh? Enggak Nggak saya dengar. baru pertama Pak. Temeh itu kayak nggak penting ya. Nah, bener. Remeh itu Bu, hampir sama dengan remeh itu. Oh, temeh ini remeh. Nggak penting, betul Bu. Betul Bu. Kita explore saja ke apa pengetahuan kita Bu. Temeh itu memang nggak penting. Temeh remeh lah. Itu apa. Persamaannya berarti kan tidak Nah, penting. jadi cari lawannya berarti Bu. Sekarang kita cari Krusial. Ya. Yang tidak penting apa lawannya Bu? Krusial. Krusial, betul. Maka Krusial. lawannya adalah krusial. Jadi jawabannya D. Jadi selain kita memahami lawan kata, tetapi kita juga harus paham arti dari kata lawannya. Temeh baru tahu ini masalah. Nah, nggak apa Bu. Sering kita lihat banyak kata-kata yang memang soal ini mencari pengetahuan kita sejauh mana mungkin kata-kata yang tidak umum, Ibu. Intinya tidak umum. Kalau umum mungkin tidak akan ada saringan tes, Bapak Ibu. Nah, yang 2, Bu. Elusif. Jelas. Elusif. Baru dengar atau pernah dengar Bu elusif? Saya baru dengar Pak, entah saya hidup di zaman apa Pak ini. Sama Bu. Elusif. Itu bisa cari di Elusif Sulit, itu ya, susah, sulit. sulit. Berarti Jadi mudah dipahami. D, mudah dipahami. Elusif itu susah, sulit. Itu Bu. Oke, sudah betul dari 2 soal ini. Betul dengan bantuan. Yang ketiga nih Bu. Hedonisme. Sederhana. Pernah dengar nih hedonisme. Sederhana Pak. Oke, sebelum jawab sederhana, apa itu? Hedon. Hedon itu gaya yang royal. Betul. Hedon. Hidup yang bermewah-mewahan, Bapak Ibu Ya, ya. mewah-mewahan. Maka lawan katanya adalah sederhana. Hedon. Nah, pasti pernah dengar namanya hedon. Pernah. Oke, udah betul tuh, sudah 3. Kita lanjut laten, Bapak Ibu nih. Apalagi Mungkin laten. sering mendengar kata laten. Laten itu Laten itu tidak laten kali ya. Maka lawannya apa, Bu? Tampak. Bukan tampak, Bu ya, tampak. Tampak. Iya. Laten itu. Tampak, betul Bu. Jawabannya A, betul. Apa Pak laten tadi Pak? Artinya Pak? Tampak. Tak tampak, Bu. Tampak. Oh, laten itu tidak tampak. Berarti Maka lawannya adalah terpendam. Tampak. Jawabannya apa Pak? Tampak. tampak, Bu. Tampak. Laten itu artinya tidak tampak.
Oh, laten itu tidak tampak ya, Pak? Oh, Iya. tidak tampak laten itu. Perbendaharaan katanya kurang. Aduh. Ya memang soal-soalnya begitu Bu, cari yang tidak umum Bu. Harus banyak Ada, baca ada ini. khusus kamus tidak umum nggak, Pak? Kamus khusus tidak umum. Memang kita memang harus cari soal-soal, kalau dulu apa yang namanya TPA lah, tes potensial akademik lah, itu ada Bu, buku-bukunya memang. Atau cari di Google juga mungkin kita bisa mencari padanan kata yang memang yang tidak umum Bapak Ibu. Tapi memang waktu kita luar biasa Bu ya, semakin ke sini memang untuk waktu untuk belajar itu terasa sulit Bu ya, kalau tidak seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kalau nggak malam hari nggak bisa. Malam hari capek Bu, udahan. Nggak sempat terawih. Nah, terawih nanti mungkin di sela-sela setelah Iya ya Pak. kegiatan ini. Ya. Kalau di masjid terus nanti disangkanya harus wajib nanti Bu Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini ada mata angin nih, arah tenggara. Timur Tenggara. Tenggara. Lawannya Tenggara berarti Tenggara kalau enggak Barat. Daya. Timur Tenggara Selatan. Barat laut. Barat daya. Ih, kok nggak pasnya gini? Dari mana ya timurnya nih? Kalau lupa ya, utara. Selatan, tenggara, Timur, barat daya. Tenggara, Barat selatan, laut barat daya. kayaknya. Timur, tenggara, Barat selatan, laut. barat daya. Iya, Barat Bu Evana ya. Laut. Betul, barat laut. Barat laut. Gambar mata Tinggal Bapak angin Ibu saya. cari mata angin saja Bapak Ibu. Iya. Kalau Oh, ya, utara timur, lawannya apa Bu? tenggara. Selatan, Pak. Selatan. Kalau Selatan. barat, Timur. nah, gitu. Timur, tenggara, selatan. Kalau tenggara, Barat laut ya. barat laut. Barat laut. Nyanyi dulu. Kalau barat daya, Timur laut. Timur laut, Timur Pak. laut. Barusan saya nulis, Pak, ini. ya. Oke. Prolog. Prolog. Monolog sudah ada isinya. Jawabannya nih. Monolog. Udah ada Pak jawabannya. Kenapa ada jawabannya nih? Monolog. Prolog lawannya epilog, depan dan akhir. Prolog. Betul, prolog, monolog jawabannya Bapak Ibu. Iya, Pak. Coba Epilog. lawan Bu, lawan. Prolog lawan epilog. Epilog. Nah, betul. Epilog. Ya, Oh, ada di materi drama. saya salah dong. Salah berapa saya udah ini? Jadi prolog itu pembukaan Bapak Ibu ya. Epilog, Pak ya. Ya, Itu jawabannya menjebak epilog. itu. Ya. Kelihatan ada contreng jadi semuanya tertuju pada nomor E Bapak Ibu ya. Prolog, epilog. P. Kumaha, ieu mah tuh. Ini memang kayaknya sini nih. Takut disangka jawaban nanti. Benar. Nah, Benar. Benar. wah langsung dijawab nih Bu. Benar. Bang lawannya. Benar. Nah, Kembang itu tuh kayak nggak jelas gitu kan ya, Pak ya? iya. Tanggal gitu. Samar-samar gimana ya? Iya, Ya samar boleh. samar. Jadi benar, sumbang. Bukan sumbangan ini ya, Pak ya? Sumbang. Jadi mengarah ke perbuatan yang salah lah sumbang itu. Bang. Melenceng. Tumbang nanti amal lagi. Khianat. Setia. Ya, Jujur. setia. Hianat. Nah, hati-hati Bu nih, Setia hianat. apa jujur ya? Berkhianat itu Hianat. setia. Setia, 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 Lawannya? setia. Jujur Pak. Setia Iya. dong. Setia Iya, dong. setia. Jujur, Jangan jujur, berat. jujur, pengkhianat. Kalau jujur. jujur itu lawannya Setia, setia. Bohong. Oh iya, 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 iya. bohong. Setia, setia. Nah, maka hianat lawannya adalah Makanya
Setia. Kamu jangan berkhianat padaku ya, gitu kan. Pak, ini ada berapa sih Pak? Kok kayaknya yang bunyi cuma itu aja. Berapa orang ya Pak di sini? Nggak apa Bu, semakin sedikit kita semakin intensif. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Makin seru. Rawan. Ya, aman. Aman. Aman, Pak. Aman. Daerah Oke. rawan kecelakaan berarti kan aman. Betul. Kendala berarti pendukung. Kendala. Pendukung. Pendukung dong. Dukungan. Pendukung. Betul Bu, betul sekali. Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak ke tes intelijensi umum yaitu antonim. Kalau Gimana ini Bapak Ibu? artinya Pak, yang awal tadi Nah, ngerti berarti artinya. kita harus lebih lagi literasi terhadap kata-kata yang tidak umum Bapak Ibu ya. Sering berarti Bu. Nanti tesnya kapan Bapak Ibu? Sudah ada jadwalnya? 14 Pak, tanggal 14. 14. Kalau kami tanggal 11, Pak. Tanggal Tanggal 11. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini penuh keberkahan Bapak Ibu ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan belajar yang namanya sinonim. Apa itu sinonim Bapak Ibu? Persamaan, Pak. Persamaan. Tempat Oke. Tempat. Gitu loh. Kok cuma loka apa enggak lokasi? Ya. Tempat. Ini lokasi sebetulnya Bu ya. Oh, B berarti. Loka juga sama Bu. Oke, tempat langsung benar Bu, jawabannya adalah lokasi. Oke, kita cepat aja Bu. Perforasi. Perforasi itu. Perforasi. Ini kata yang belum pernah kita dengar Bu ya? Belum, Pak. Perforasi itu ya. Itu berlubangan Bapak Ibu ya. Apa perlubangan ya Pak? Perlubangan, Iya. Pak. Perlubangan. D yang jawaban D. Perforasi, perlubangan. Perlubangan, Pak ya. Kayak galian gitu ya Pak. Yang dimaksud perlubangan pergalian gitu bukan sih Pak? Ya. Primitif, nah ini Kuno. Nah, nih. Hati-hati Bu, primitif. Primitif itu primordial. Iya. Primordial. Iya. Saya kok betul ya, padahal saya asal Pak primitif sama dengan primordial. Ya, semoga Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita pada jawaban-jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Iya, mengikuti kata hati Pak. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Primordial. Nah, ini. Tendensi. Perlop. Sorry. Perlop. Editor. Pemerhati aksara kali ya. Penyunting. Pak, penyunting. Oke. Benar nggak Pak? Iya, betul Bu. Penyunting. Penyunting itu bukan yang mempersunting ya Pak? Bukan. Daur siklus. Oke. Oh, siklus. Daur, sudah luar biasa ini Bu. Baru pelajarannya di kelas Ya, Pak. betul siklus. Sumbang padi itu. Tadi udah ya. Ya. Tapi kok beda ya? Tapi ini sinonim, tadi antonim. oh Ya. iya Pak.
Tak benar, tak sama. Tak. Sama. Tadi kan benar. Ya, Selaras. sama. Tak selaras. Tak selaras. Jadi tadi Subang itu mengarah ke arah yang tidak benar, berarti jawabannya Subang itu adalah tak selaras. Tak selaras. Oke, terakhir Bu untuk Sinonim. Insinuasi. Insinuasi. Sindiran. Betul sekali Bu. Sindiran. Sindiran. Oh, Atau tebak, Pak. Insinuasi, sindiran. Insinuasi. Saya sudah bisa Kak buat ini kamus kosakata tak biasa. Nah, saya juga Bu baru lihat bahwa untuk antonim itu tandanya seperti tadi. Kalau dalam matematika itu lebih besar, lebih kecil disatukan Bu ya, digabungkan. Kalau ini sama dengan ya Bu ya? Biasanya tidak menggunakan tanda-tanda seperti itu. Ini hal yang baru. Oke, untuk sinonim semakin ke sini Bapak Ibu semakin panas, semakin mudah untuk bisa menjawab. Kita lanjut Bu. Masih padanan hubungan. Padanan hubungan ini sama dengan Rambut logika juga. Gundul. Ini rambut gundul Bu. Rambut Rambut kalau nggak ada rambut gundul, kalau nggak berpakaian bugil. Ada bulu cabut, mobil mogok, botak Pakaian kepala, bugil, pakaian Pak. bugil. Pakaian bugil. Kalau nggak ada rambut gundul, kalau tidak berpakaian bugil. Bugil. Betul, maka jawabannya adalah pakaian bugil. Yeay. Oke. Sudah luar biasa logikanya Bapak Ibu nih. Panas asalnya dari api. Abu Panas. dari arang. Terang matahari. Terang. Abu dari arang. Listrik. Ayo, yang mana Bu? Kita kesepakati bersama. Panas dari Dan awan, Api. abu, arang, terang, matahari, hangat, listrik, dingin. Terang matahari, Pak. Iya, terang matahari. Betul Bu. Itu ya. Padanannya betul. Sudah luar biasa Bapak Ibu. Pedas cabai, manis, manisan. Manisan. Pedas cabai. Manis, manisan. Cabai. Manisan. Sakarin. Manisan, Pak. Sakarin apaan? Sakarin apa, Pak? Ayo, Sakarin apa pemanis sakarin? Sakarin pemanis buatan. Apa sih kalau bahasanya itu tuh? Sari manis. Sari manis ya, betul Bu. Manisan. Maka jawabannya adalah sakarin. Sakarin. Oke, Bu Eva, betul. Sakarin yang manis, sakarin. Meteorologi cuaca. Badan yang menanggulang yang itu adalah cuaca. Berarti meteorologi cuaca. Oke, Bu. Pedagogik sekolah. Patologi penyakit. Cuaca. Apa Bu tadi? Patologi penyakit kayaknya Pak. Betul Bu Witri. Patologi. Tadi yang pertama Bu siapa tadi? Bukan Bu Witri Pak. Saya yang kedua. Ya, terlalu cepat ini di layar sayanya nggak timbul semuanya nih. Iya, patologi kan penyakit betul. Oke. Ini Bu, lapar nasi, haus air, mengantuk, melamun, bosan tidur, baca gambar. Haus air Pak. Haus air. Betul, haus air. Lapar makan nasi. Haus minum air. Gak mungkin mengantuk melamun Bu ya. Kurang cocok. Es air. Oke. Es air. Cair. Es air. Cair. Air. Uap. Air uap. Air cair. Apa Bu? Air cair. Tadi 3 kali.
Es kan mencair, kalau air itu Cair. membeku. Mana siapa yang jawab uap tadi? Saya, Pak. Ya, betul, Bu. Jawabannya adalah uap. Air, uap. Oh, dia jalan gitu ya, Pak, jadinya ya. Ini Es, pemahamannya air. gimana, Pak? Pemahamannya gimana, Pak? Es itu kan dibuat dari air. Nah, air itu kan dari uap. Bukan, es itu kan mencair. Kalau air dipanaskan kan menguap. Oh, di sini ada. Kalau air didinginkan jadi beku, Bu. Oh, es Itu kan dipanaskan jadi dipanaskan, air, kan air mencair, dipanaskan es jadi kan uap. dipanaskan. Es menjadi air itu kan karena proses pemanasan. Iya. Oh, jadi ya pemanasan ya, Bu ya. Ya, betul. Oh iya. Iya. Oke, lanjut, Bu ya. Uap-uap ya. Nah, Es, air ya, paham. Kulit sisi. Berarti air uap ini benar. Kulit itu sisi. kulit Dinding cat. Dinding cat. kulitnya bukan Dinding dibayangkan kulit kita, Bu ya. Jangan dibayangkan kulit kita ya. Iya. Maksudnya sisi, apa sih sisi? Iya. Kulit itu kan di Bagian sisi, depan, kan, Bu, bagian ya? luar, terluar. Ah, itu. Oh, cat, Jadi, dinding cat. Tapi di dinding cat, Pak. Dinding cat kan, kira-kira Pak? jangan Dinding cat. Dinding cat kan, Pak? Dinding cat, Pak. dinding cat. Iya. Cat kan paling luar, Pak. Dari bagian dinding. Ayo, Bu. Kulit sisi ini. Atap genteng, Pak. Keramik mosaik. Atap genteng. 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 Hah? Atap genteng, Bu. Atap genteng, Pak. Iya. Pemahamannya gimana, Pak? Ayo coba lihat. Kulit itu di mana, Bu? Bagian paling luar. Di Di luar, sisi kan, Pak. Bu? Iya. Bagian sisi. Di sisi kan? Iya. Ibarat kubus kan, kalau kita di rangkanya dipotong-potong kan jadi sisi-sisi, Bu ya. Iya. Nah, berarti kalau atap itu di atas kan, Bu ya? Atap di bagian atasnya, Pak, bukan di bagian sisinya jadinya. Ya, genteng kan, Bu ya? Atap dulu baru genting, ya. Betul ya. Dulu sisi. Kebayang nggak? bukan, Kebayang nggak? Maksudnya kulitnya itu ditertutup sisi sehingga atap itu tertutup genteng. Gitu tak, Pak? Enggak. Jadi kulit itu pemahaman saya adalah bagian luar atau sisi, Bu. Kulit kubus itu kan terdiri dari sisi-sisi kubus, Bu. Iya. Maksud Iya, Oke. Pak. Benar, tapi kan dia hampir sama dengan kayak dinding kan menutupi gitu loh, Pak. Ya. Jadinya kalau Tapi kan atap- dinding tidak dengan cat itu mungkin bukan cat yang berada di dinding juga, Bu. Cat itu bukan di dinding saja, Bu. itu ya pemahamannya berarti itu ya, Pak ya. Cat ya, itu itu. bukan untuk di dinding aja gitu ya. Betul, Atau betul. kata Ibu siapa tadi itu mungkin yang menyempurnakan si bangun ruang itu tadi dianggaplah kubus. Nah, jadi dia atap itu kan nutupin. pasti di genting gitu. Oke, Pak, baiklah. Oke. Luar biasa, Ibu, memang pemahaman logika itu kan terjadinya komunikasi yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, coba sekarang yang ini, Bu. Kepala Penutup helm. helm. Kepala, helm. Rumah ditutupnya atap. Rumah Rumahnya atap. Atap, Pak. Rumah, atap. Rumah atap. Sabut kelapa bisa jadi juga tuh. Sabut tutupin kelapa. Kelapa yang ditutupi sabut, Bu. Oh iya. Oh iya, Deng. Kelapanya jadi yang mana, Bu? Jadi yang mana sebut kelapa aja ya? Rumah, atap. Ya, rumah atap. Ditutupin Oke. atap, Pak. Yang jelas itu Oke, aja sudah luar daripada biasa, Bu. bingung. Iya. Betul. Sarung tangan. Oke, coba ini. 9, Bu. Sarung tangan berbanding petinju. Sarung tangan petinju. Malam ya. Lain, Pak. Petinju. Optamolog. Apa optamolog itu? Sarung tangan. Apoteker. Sarung tangan ke apoteker kali. Belinya sarung tangan di apoteker. Di apotek sana.
Optamolog itu apa ya Pak? Optamolog. Dokter. Dokter. Gimana Dok, pemahamannya dokter. Pak? Pemahamannya bagaimana? Dokter pakai Ya, sarung ya. tangan. Ini agak nggak nyambung ini sarung tangan petinju. Iya Pak, Ini gimana nggak ada ya ini Pak? nih, nggak ada pelengkap di sini Bu. Oh mungkin, Ini pelengkapnya hilang di sini Bu. nah kan? Ya, pelengkapnya hilang Bu ya. Di sininya Mungkin. nggak ada Bu. Ini Jadi, soal error Bu. gagal. Soal error, Soalnya error. ye. Kalau enggak mungkin dokter mau bantu ibu ngelahirin pakai sarung tangan juga gitu Pak. Ini soalnya nggak ada di sini nih. Ini soalnya nih error nih. Oke. Nggak mungkin kan Bu, kita nggak ada pasangannya nih, kan siapa Iya, pasangannya? bingung. Betul. Seminar sarjana, udah seminar baru sarjana. Ruang pengadilan, bukan ruang pengadilan, bukan. Akademi Taruna. Ikuti akademi baru jadi taruna. Sakit pasien. Iya, seminar dulu baru jadi sarjana. Ini akademi dulu baru taruna. Iya gitu kan ya Bu ya, akademi dulu, ikutin akademi dulu baru jadi taruna. Iya, benar. Iya. Bagaimana Pak? Kalau taruna itu kan masih di akademi Bu ya. Oh masih di akademi ya Pak, salah berarti. Iya. Kita ganti lagi aja Pak. Rumah sakit. Rumah sakit pasti pasien. Ruang pengadilan saksi. Konservan, itu paling Pak, konservator, seniman. Konservator tuh Nggak juga. Perpustakaan penelitian Pak, adalah Pak itu Pak. Ya, yang paling mendekati kebenarannya padanan hubungannya perpustakaan penelitian Bu. Perpustakaan penelitian. Banyak baca, udah itu nanti Ya. peneliti gitu ya Pak. Tempat Dari perpustakaan itu kan hasil dari sebuah penelitian. Oke, ya baik. Ya. Memang luar biasa sekali Bu ya. Aduh, salah Untuk berapa padanan nih, Pak? hubungan ini luar biasa. Lalu kita, tapi insya Allah nanti kalau soal sesungguhnya tidak ada yang error Bu ya. mudah-mudahan Karena errornya sudah nggak divalidasi oleh berbagai beberapa orang penelaah soal. Ahli. Oh, penelaah. Penelaah soal. Kalau seperti nomor 10 ini kan pasti ada keraguan, termasuk saya juga masih ada keraguan Bu, walaupun saya condong ke perpustakaan dan penelitian. Tapi yang benarnya mana Pak? Yang benarnya lebih perpustakaan kepada- penelitian. Jadi padanannya pengecohnya terlalu hampir Banyaknya? mirip. Ya. Oke, kalaupun salah satu nilainya 99 lah gitu kira-kira. Iya, salah satu 99. Lulus insya Allah. Amin. Amin ya Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terakhir nih yang sering muncul Bapak Ibu adalah pola bilangan atau numerik Bapak Ibu. Oh iya nih. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu ya. Ada bilangan Bapak Ibu nih. Ada yang dari 10, 12, 14, 18. 16. Dari mana tuh Bu? Polanya Bu? 16. Enggak, Pada 10 ke 14 2. 12 ke 14 juga 2. Bukannya 2214 ya polanya ya Pak. 12 ke 14 tambah 2 Bu ya? 2. Tambah 2. Tambah 2 itu. Ini tambah 4. Ya. Dari sini ke sini Bu ya. 2 Bu ya. Iya. Tambah lagi 2. Berarti jawabannya 19. 11. Gimana tadi Pak? ya 12 tambah 2 14. 14 tambah 2 16. 16. Kok ngitungnya dari Begitu, Bu, 12 polanya. Pak?
Ya, Kok ngitungnya dari 12 ke dari 10? dari sini bisa, Bu. 10 Ke sini berapa, itu Bu? polanya 4. 4. Berapa ini, Bu? 4. 4, Bu ya. 10, 11, Ini 12. 4. 4, Bu ya. Berarti selanjutnya 22. Nah, 22. Tapi Oke. nggak ada, apa? Nggak ada jawaban. Nggak ada Ya, jawabannya 16 kan yang 16 ini jawabannya, yang di Bu. depan. Ini jawabannya, Bu. Enggak, iya. Berarti kita pakai yang 12 ke 14 gitu ya, Bu ya. Iya. Kan Iya. kalau kita misalnya nggak tahu kan pasti kan hitungnya dari 10 kan, mikirnya itu kan Iya. 10 ke 12 2 gitu, 2 pikirnya polanya gitu. Oke. Itu kenapa 14-2 tuh di situ, Pak? Kenapa Ini. dia loncat gitu? Enggak, 14-nya Soalnya 2 memang tadi. begini artinya. Ada yang namanya pola bilangan, Bapak Ibu. Pola bilangan itu dalam matematik harus jeli melihat urutan. Nah, lihat urutan di sini kan ada 10, 12, 14, 14, 8. Kalau misalnya, misalkan saya back, Bu ya. Bentar ya. Misalkan kita baru melihat nih. 10 ke 12, 2, Bu ya. 12 ke 2, ke 14, 2 lagi. 14 ke 14 ke 1. 14 1. Nggak mungkin 0 kan, Bu ya? Iya. 0. 0 kan? 0. Berarti nih polanya 2, 2, 0 kan gitu, Bu ya? Iya. Iya. Iya, Kalau iya, kesini lagi, Pak. Bu. 14 ke 8. 4. 4. 4, Pak. Kira-kira itu pola enggak, Bu? Enggak. 2. Enggak. 0, 4 enggak. Karena pola itu harus sama, konsisten. Berarti 12 ke 14. Oke. 2. Berarti pola pikir pertama kita begitu, Bu ya? Iya, ternyata nggak ada jawaban gitu tadi ya, Pak. Nah, kita loncat lagi sini, Bu. Berarti ini tambah 4. tambah 4. Ini tambah 4. berarti satu pola, Bu ya? Pola, Bu ya? Iya, iya, Berarti di Pak. sini, Bu ya? Harusnya Iya, 22. Untuk di sini kan, Bu ya? Iya. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini, Bu. Iya. Nah, Iya. kita pola yang kedua. Ini berarti. Oh, gitu. Berapa? 12. 2. 2. Berarti di sini 16. 16. 16, gitu ya, Pak, Pak, ya. ya. Oh, gitu. Berarti 10, 12, 14, 14, 18. Ke sini 2. Jadi Ibu, satu kita harus sering melihat soal yang seperti ini, Bu ya. Kemudian kita harus jeli melihat urutan, kemudian polanya gimana, kemudian ada yang selang 2, ada selang 3, ini bervariasi Bapak Ibu ya. Akan sering soal-soal seperti ini. Walaupun memang terlihat untuk apa sih ini ya, tapi ini kejelian kita melihat pola bilangan. Coba Bu yang ini, Bu. 1, 2, 5, 3, 4, 5. 4, 5, 10, 3, 7, 2. Berapa itu ya, Pak? Selisihnya 222. 789. 789, Pak. D. Dari mana, Bu? Aku nggak Oke, dari mana ngerti. katanya, Bu? Dari mana, Bu? Itu dari 1, 2, 3. Ada lagi 3 di belakangnya. 3, 4, 5. Habis itu ada lagi 5-nya. 5, 6, 7. Habis itu ada lagi 7, 8, 9. Gitu sederhananya, Bu. 1, 2, 3. Sederhananya. Ini nih. Ya, 1, 2, Yang ini 3, nih. 5. Yang ini, yang Oh ini. iya, 5, 5, 6, Ini 7. nih ya. 2, Iya. 3 ya. 7, 8, 9, Pak. Bener, Pak. Gampang banget. 4, 5 ya. Iya. 6, 7 ya, ini ya. 6, 7 Iya, ya. Pak. 7, 8, Berarti di 9. sini adalah 8, 9, 8, 9. Yang ini, Bu ya. Nah, Iya. Ribet, ya Allah. itu Bu, pola itu begitu, Bu. Iya, ya, Pak. Mantap, Bu ya. Mantep banget. Mantap banget, Pak. Semakin malam ini. Semakin malam, tapi alhamdulillah tadi ada yang sudah cepat melihat jeli ini, Bu. Nih. Semakin malam semakin melek. Nah, kelihatan ini nih. Iya, Iya, Pak. Pak. Saya nggak menyadari itu. Kejelian itu. Saya sibuk ngitung. Coba yang ini, Bu. Coba.
12, 10, 12 ke 14, 20. 18. berarti Enggak ada 10 ke 8, 2. Oh, enggak ada nih. 10, 8, 6. 14, Enggak ada ya? 15, tambah 22. Oh, enggak ada. Plus. Matematika. Sebentar. 24, Pak. 24, Pak. Bagaimana Bu? 24 Bu. Polanya dari 12 ke 14 itu naiknya 2. 14 ke 18 itu 4. 18 ke 24 itu 6. 6. Oh, jadi naik 22 gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Ini 2. Ditambah 2, tambah 4, tambah 6. Ini 6. 6. Nah, gitu. Tuh, 2. Ada 24 Bu ya? Ada, Pak. 18, ya, 24. Pokoknya pola itu ditambah, dikurang, bertingkat begitu aja Bu. Ya, harus berurutan bertingkat gitu ya, Pak ya. Iya. Pokoknya cari pola saja mana yang memungkinkan jawabannya itu. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi Ibu, 6 soal lagi. Tambah. 7 kayaknya. 7 kali 6, 36. 7 kali 6, 36. 42. 42, Pak. Mantap, dari mana Bu? Perkalian 7 itu, Pak. Mundur. Oh, mundur. Perkalian 7 mundur. 7 kali 7, 49. 7 kali 6, 42. Dikurang 7. Ya. Iya, perkalian 7. Terus dikurang 7. Oh iya. Ketemu ya, dikurangi Iya, Pak. 7. Wah. Iya. Oke, semakin hot nih. Semakin hot. Semakin hot. Nah, coba nih. 5, 1, 3. 1, 3. 1, 5 ini soal. 5, 6, bukan Pak, itu ke situ. 8, 1, 2, 3. 6 tambah 6, 12. Oh, 6. 21, Pak. 21. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21. Oke, Bu Isbaryati. Oke. Dari mana Bu Isbaryati? Dari mana Bu Isbaryati? Ada yang bertanya tuh. 1 ke 3 itu polanya kan 2. 3 ke 7 itu 5. 3 ke 7 itu 4. 4. 7 ke 13 itu 6. Berarti 8 ini. Iya, 8. 24, 16, 8. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada jawabannya Bu? 21. Ya, Bu ya. 21. Oh, iya, berarti polanya 2 tambah 4 tambah 6 tambah kelipatan 2. Bertingkat Bu ya. Iya, Pak. Paham sini nggak bisa cepetin. Dah, ini Bu, nomor 6 Bu. Silakan. 9. 9. Dari mana, Bu? Semakin cepat Bu ya. Saya semakin pusing. Saya suka pecahan aja. Susah Mbak dijelasin, Bu. Itu ada 9. Dilompat lagi, ketemu lagi 9. Lompat lagi, ketemu 9. Lompat lagi, ketemu 9. Mana? Gitu. Nah, itu kan ketemu 9 semua. Oh ya Allah. Dari mana? 9. 9. Nah, itu. Enggak, itu kan ada 9 lagi. Ah, iya. 9, 9, 9, 9. 9, lompat lagi 9, lompat lagi 9. Jadi harus banyak 9, Bu. 9. Kenapa ada 6 sama 3 di tengah-tengah ini? Dia jadi 9. Nah, itu namanya pengecoh, Bu. Pengecoh memang begitu. Aduh,
Itu kan 963 nanti belakangnya 0. Iya, Belakangnya di belakangnya 9. Begini nih, Bu Is berarti nih. Ah, dia gini nih. Ah, ini kan 9 lagi. Ya. Oh, 9. Roti bakar, martabak, donat. Risol. Ah, sekarang ubah tuh Bu. Tadi kebilangan agak. Nah, sekarang nomor 7 Bu. C, B, Oh, ABC. A, B, C, P, PQ, P, Q, RS. D, E, F. Udahlah, saya nunggu jawaban aja, Pak. C, B, A, P, Q, F, G, R, S, E. U, R, S, U, Pak. T-nya kenapa dibuang, Bu? Oke, kita lihat Bu polanya nih, ini pola nih. A, B, C, Oke, A, B, C, D, E, F. D, E, F, terus D, E, F, U, S, S, udah F apa Bu? RS, A, B, C, T, U, V. D, E, F, terus RS. udah F apa Bu? Udah F. G, H, I. H, I. Ah, jadi jawabannya Bu? I. Ah, I. A, B, C, D, E, Pikirkan F. jadi seperti itu. G, H, I, O. Alah, Pak. Ya Allah, Pak. Bisa ya gitu ya Pak, mundur. Aduh. Siapa sih Pak yang buat soal ini, Pak? Ya Allah. Ah, ini orang-orang yang menyusahkan untuk lulus saja, Bu. Kami itu udah susah loh, Pak. Jangan dibuat susah lagi. Mudah-mudahan soal ini Pak yang keluar ya. Amin, amin, amin. Oke, kebayang Bu ini ya. Pola-pola Iya, seperti Pak. ini Bu ya. Ya, setelah dijelaskan kebayang. Kalau tadi mumet banget. Nanti akan ketemu Bu. Silakan Bu, coba nomor 8 Bu. Apa meneh iki? ANC. AC, E, F. Ini mah harus membuat ABCD-an deh kayaknya huruf abjad sampai selesai. A, B, C, S, D, E, O, bentar lagi 2. F, G, H, I, 3, C, K, L, M. Mana udah ketemu Bu? Belum, Pak. B, Bisa sahur nanti mungkin, Pak. A, B, C, F, 3. Ayo Bu, semangat Bu. Nanti jelaskan ke kami. G, Ayo. F, G, H, I, Saya akan coba bantu Bapak Ibu ya. Ya, Pak. F, G, H, I, A, C, F. 6. J, K, L, M, N, O, P. Nggak ada. A ke C, B. 8. C ke F, W kayaknya W, Pak. C, D, E, C, D, E, F. Berarti kalau ini sudah jelas ya, A, B, C ya. A, B, C. Berarti satunya ya. Kemudian C, D, F, E, F. E, F, C, D, W. 1. Kan seolah-olah ini ditambah, ini tambah 2 Bu ya, seolah-olah Bu ya. Ini seolah-olah ditambah A, B, C. 3 Bu ya. Ya. X jawabannya. Kalau ke sini seolah-olah ditambah berapa Bu? F, G, C, D, F, E, F 3. Ini tambah Tambah 4 ya Bu ya. 4 Pak. Tambah 4 ya. F, Iya. G, H, I, Tapi yang dicari ini kan Bu ya. tambah 5 berarti, Pak. Oke. Berarti kita yang ini Bu polanya ya, ini ya. Nah, K, L, M, N. tambah berapa tuh Bu? 3 Pak. P. Tambah berapa Bu? 2. 2 ya. T, Q, R. Kemudian ke sini tambah berapa Bu? 3. S. 3. Oke. Berarti. Berarti ini tambah berapa Bu ke sini Bu? 4. Oh iya ya. Berarti jawabannya adalah
X. S. Sama 4. X Pak, X. X. 5 berarti. V, U, V, W. T U Kan V tambah 4. X. Tambah. S. S. T, U, V. W, X. V, W, ding. W, W itu Pak ini Witri Bu. ya. W kan? Aduh, pusing tapi ini Pak cara nyarinya kok kayak gitu. Iriat loh Luna ya. Kita seolah-olah belajar membaca Bu ya. 2. 2 tambah 3 tambah 4 kan Bu ya? Iya, W B benar. ke S. R S T U B ke W. S tambah 3 deng. S ke W. Oke, 2 terakhir Bu. C F J O U. U. Kita cari yang ini Bu. Nah. F G O. Kok tibanya lupa ya abjad ABCD. Berarti Oke, kita cari pola Bu, yang dekat ke sini berapa sih Bu? Tambah berapa dia? 3 tuh Pak. Tambah 3 ya? Iya. Ke sini Bu. 3. Berarti ini 4 Pak. 4. Ke sini? D ke F tambah 3. F G H. 5. 5 ya? D ke O. Iya. 1, 2, 3, Ke sini 4, Bu. 5. Hah? P Q R S T. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6 Pak. Berarti ke sini berapa Bu? 2. 2. Berarti apa jawabannya Pak? A Pak. Ya Allah. Jawabannya. Udah minum sama siapa? Oke, terakhir Bu. 40 tapi pahit enggak Iya enak. Pak. A ke Bayarnya. K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AK. 10. AK 10. 10. K ke C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok mundur ya? Cari yang berdekatan Bu, yang berdekatan Bu. 8. Kalau A ke K terlalu jauh. 6. Berarti yang dekat C. itu C ke E. C-nya 6 berarti C. C berarti Itu C. yang berdekatan nih, yang berdekatan nih. Nih, yang berdekatan. A, C. 2. 2 dengan E 2. 2 juga. Oh, 2 kan Ibu ya? iya 2 Pak. Iya. Tapi pola ini kita tidak bisa ini karena yang dicari adalah yang tengah ini Iya. nih. Sama apa yang di atas juga 2. Berarti M. M. Berarti ini M. ada nggak Bu? M. Sama berapa Bu ini? 2. Kalau ini, 2 Pak. kalau M ya. 2 lagi Kalau O. ini tambah 2. Oh, iya ya. Maka jawabannya M. alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani kita semua di malam ini. Mudah-mudahan kegiatan pemanasan pemanasan pada malam ini bisa membantu kita untuk mengaktifkan kembali saraf-saraf yang ada di otak kita, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu banyak kesibukan yang luar biasa selain mendidik siswa-siswinya juga perlu mendidik anak-anak pribadi kita juga, ditambah kita meluangkan waktu untuk belajar Bapak Ibu. Ini hanya merangsang Bapak Ibu, nanti insya Allah saya akan share berbagai soal tentang tes intelijensi umum ini. Mudah-mudahan nanti ada berbentuk LMS Bapak Ibu ya,
Tetapi waktunya memang cukup berdekatan Bapak Ibu ya. Memang persiapan itu kan harusnya beberapa bulan, tapi kita luar biasa sekali dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu harus memahami berbagai macam karakter soal. Itu saja Pak Andri, terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada tingkah laku saya yang kurang berkenan juga, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Doa dari saya, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu dapat dikabulkan di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andri. Saya serahkan ke Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Firman, luar biasa sekali. Saya pun kembali belajar ya tadi. Karena memang Ibu Bapak menurut penelitian nih, otak orang Indonesia itu otaknya paling mahal gitu. Otak orang Jepang itu paling murah, 500.000 bisa dapat motor gitu kan. Otak orang Amerika juga murah gitu. Kalau otak orang Indonesia ini katanya teh mahal sekali ya. Kenapa mahal? Karena jarang dipakai ya gitu. Nggak pernah dipakai. Original gitu. Nah, makanya kan dengan latihan seperti ini, stretching otak itu tuh, otot-otot itu dilatih gitu ya, berdenyut gitu. Nah, itu tuh menurut penelitian juga menebalkan saraf otak, jadi melatih gitu kan, sama halnya dengan tubuh yang di latihan fitness atau apa, jadi tebal, jadi banyak apa ya istilahnya. Duh, saya kurang bisa paham nih mengucapkannya, istilahnya teh ada berisi gitu ya otaknya itu, jadi keolah gitu. Nah, walaupun memang mungkin walau alam ya, nanti apakah soal yang kita bahas hari ini tuh besok lusa itu waktu Ibu Bapak menghadapi soal pretest real itu akan keluar atau tidak, karena kami pun tidak tahu. Nah, tetapi keluar Pak ya. Ya, mudah-mudahan keluar. Amin, ya Allah. Karena menurut berdasar pengalaman juga seperti padanan kata, sinonim, antonim itu keluar, walaupun misalkan matematika, tapi itu ada karena ada tes umum ya, kalau saya prediksi saya seperti itu. Kemudian juga jelaslah kalau matematika ada hitungan di profesionalnya. Kemudian juga bahasa Inggris dengan yang lainnya PGSD juga ada hitungan-hitungan seperti itu. Cuman mungkin ya untuk ke profesionalnya materinya lebih spesifik gitu ya. Nah, ini kan sekedar materi umum yang memang manfaatnya itu kalau menurut saya ya minimal untuk stretching otak kita, untuk lebih melatih, dan juga untuk nanti itu ketika ada soal seperti ini nih, misalkan bahasa Inggris nih basicnya, ada soal seperti ini nggak kaget-kaget amat gitu ya. Oh, ini pernah tahu nih triknya seperti ini, dan biasanya hitungan deret, kemudian ya tadi simbol-simbol angka ataupun bentuk bangun ruang yang digeser-geser itu seperti itu, biasanya itu selalu ada ya, seolah-olah sama seperti tes psikologis gitulah itu Ibu Bapak ya. Nah, mudah-mudahan ini pun bermanfaat tentunya bagi Ibu Bapak sekalian dan bagi kami juga ya, intinya saya pun selalu belajar setiap hari dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang terbarukan, karena kalau enggak seperti ini, kalau enggak ada ujian, kita itu enggak belajar itu Ibu Bapak ya. Sama sepertinya kehidupan gitu. Kalau enggak ada ujian, kita itu enggak akan pernah tahu ini kekuatan batin, kekuatan pikiran kita itu seperti apa gitu. Nah, kemudian juga Ibu Bapak untuk selanjutnya nih besok ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk materi tes wawasan kebangsaan. Nah, mudah-mudahan nanti dari Pak Firman materinya bisa diberikan terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa sharing dulu ke Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak misalkan bisa baca-baca terlebih dahulu. Nah, kemudian kemarin kan ada yang nanya, Pak ini kunci jawabannya mana ya? Sengaja nggak dikasihkan. Kalau dikasihkan ya Pak, saya yang tanya. Gitu. Ya, karena kalau misalnya dikasihkan di awal, ya kita mau belajar apa gitu kan? Iya, nggak mau belajar Pak. Nah itu, jadi memang inilah ya mungkin bedanya ya. Nah satu lagi Bu, mungkin bedanya dari bimbel yang saya bimbing ini, yang saya kelola ini, bahwa kita itu bukan sebagai sumber jawaban, ya pemateri kita itu bukan sebagai sumber jawaban, tetapi kita tuh menemani Ibu Bapak, jadi lebih menggali gitu, menggali dari segi kompetensi Ibu Bapak sejauh mana nih pemahamannya, kemudian juga penggunaan
ya maaf ya penggunaan apa sih kalau otaknya digunakan terus gitu digali gitu terus. Nah, jadi akan mempertajam gitu ya, mempertajam istilahnya tuh mempertajam analisisnya itu ketika menghadapi soal seperti ini tuh nggak gampang nyerah gitu. Teks panjang, aduh ini apa nih? Tapi nanti ini ada trik-trik khususnya tentunya ya nanti di sisi pedagogi. Nah kemudian besok juga di TWK itu kan karena ada teks-teks bacaan tentunya yang perlu dipahami. Nah itu saja Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya juga, atas kebersamaannya juga, dan mudah-mudahan kami ini bisa membantu gitu, sedikitnya bisa membuka wawasan, sedikitnya bisa membuka algoritma di otaknya itu untuk oh iya ini soal seperti ini tuh jawabannya harus seperti ini, cara menjawabnya harus seperti ini gitu. Dan lebih jauhnya tentunya harapan kami tentunya Ibu Bapak ini semuanya bisa lulus nanti untuk di Prikes. Nah, akan pada akhirnya ada hal yang tidak lulus, yaitu mungkin juga kembali bukan berarti gagal gitu ya. Itu teh berarti ya ada sesuatu yang memang belum waktunya lah, hanya belum waktunya saja gitu. Belum waktunya untuk Ibu Bapak ini waktunya diluluskan saat itu. Karena saya pun sama Bu, ketika kemarin jadi retaker, ya pedihnya lumayan gitu ya. Aduh kok saya nggak lolos gitu. Kenapa? Padahal teman-teman satu kelas itu minta jawaban itu ke saya, kok saya nggak lolos gitu. Tapi ternyata karena memang belum waktunya dan ada hikmah gitu ya dari balik ketidaklulusan saya itu ternyata ya inilah gitu. Jadi pada hari ini saya ditakdirkannya itu untuk mengelola sebuah bimbel yang mendampingi Ibu Bapak untuk belajar. Nah itu intinya gitu. Itu Ibu Bapak, terima kasih. Nanti saya share lagi file yang barusan yang sudah ada jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lagi. Untuk besok, insya Allah di waktu yang sama, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus berusaha yang terbaik. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak Firman. Berjumpa lagi besok Pak Firman. Sampai jumpa Ibu Bapak ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam.